Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Tian Feng telah mencapai tingkat yang mampu mengintimidasi orang-orang besar yang lebih tua. Wujud aslinya adalah iblis katak yang langka dan kuat. Namun, garis keturunan dan prestasinya yang berharga tidak mendefinisikan dirinya. Ketika orang berbicara tentang Tian Feng, mereka akan menyebutkan kesukaannya yang fanatik pada pertempuran. Dia sendiri tidak pernah membantah anggapan ini. Niat pertarungannya sangat terasa dan mempengaruhi orang lain. Mereka merasakan kebutuhan untuk bertarung sampai mati saat berada di keterlindungan, perasaan yang mengerikan. Tian Feng juga sama, tidak pernah menyerah bahkan melawan musuh yang kuat. Dia telah terlibat dalam ribuan pertempuran yang kejam sejak permulaannya. Konon katanya, saat ia lahir, ia membunuh seekor katak yang jauh lebih besar dengan garis keturunan surgawi. Akibatnya, ia hampir mati. Dia telah bertarung dalam banyak ras sejak lahir dan mendapatkan banyak luka dan bekas luka. Hal ini membuatnya semakin kuat. Eksploitasinya yang paling terkenal terjadi saat ia berusia 9 tahun. Ia sendirian menyerang perkemahan naga jahat, perkumpulan para pembudidaya jahat yang paling terkenal. Perkemahan itu sebanding dengan kekuatan besar namun ditakuti oleh banyak orang karena perilakunya yang kejam. Oleh karena itu, seorang anak berusia 9 tahun yang menyerangnya sendirian adalah tindakan bunuh diri. Hasilnya sudah diperkirakan, tubuh Tian Feng hancur. Nasibnya yang sebenarnya hampir berubah menjadi abu juga. Meskipun demikian, kekalahan ini tidak menghentikan. Ia menyerang Kam itu setahun kemudian. Ia terbunuh dan harus melarikan diri. Dia mencoba lagi tahun berikutnya, kehilangan beberapa anggota tubuhnya dalam proses itu karena ulah penguasa di sana sebelum melarikan diri. Pada usia 12 tahun, ia akhirnya meraih kemenangan dan tak terhentikan. Ia membantai mereka termasuk para penguasa. Sejak saat itu, perkemahan naga jahat tidak ada lagi. Ketenarannya menjadi batu loncatan bagi unggulan Tian Feng. Di Sky Border, para aktivis senang berdiskusi tentang 5 penakluk, terutama kebangsawanan dan kecemerlangan mereka. Namun, mereka biasanya tidak pernah membicarakan tentang latar belakang atau bakat Tian Feng, hanya kebodohannya. Kaki beberapa penonton gemetar setelah melihat Tian Feng. Ia menanamkan rasa takut secara mendasar kepada orang-orang yang setuju. Suamiku, dialah yang membunuh kakakku. Void Ben Saintes sangat gembira melihatnya dan melapor. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan ucapannya karena Tian Feng mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya ke udara. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Dia menjadi pucat dan berteriak, "Suamiku, ini aku." Bodoh. Dia melotot ke sensor dengan mata penuh tekad. Dia semakin memperkuat cengkeramannya. "Kakak senior, tunjukkan belas kasihan." Raja Naga Giok melihat perkembangan yang tidak menguntungkan ini dan berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Suara retakan terdengar dari leher wanita suci itu. Dia langsung terbunuh dengan mata terbuka lebar, tidak menyangka akan mati di tangan pertunangannya. Rambut panjang, pengetahuan sedikit. Dia melempar mayatnya ke tanah. Kerumunan orang tercengang setelah melihat ini. Menurut mereka, tidak ada masalah baginya untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Terlebih lagi, Tian Feng seharusnya berada di tempatnya karena Li Qiye tidak memberikan muka apapun dengan membunuh saudara iparnya. Dia seharusnya marah dan mulai berkelahi dengan Li Qiye begitu dia tiba-tiba. Untuk mundur 10 langkah, bahkan jika dia merasa Li Qiye terlalu kuat, dia hanya perlu menjanjikan pertunangannya untuk menghentikan masalah ini. Namun, dia benar-benar membunuh di depan umum. Hal ini menghancurkan semua akal sehat dan logika, yang membuat banyak orang tercengang. "Kakak senior, kamu terlalu pemarah. Kamu seharusnya tidak membunuh terlepas dari kesalahannya." Raja Jade Dragon mengeluh. Bahkan para dewa dan iblis pun bisa dihilangkan, apalagi dia. "Tian Feng benar-benar gila. Dia pertunanganmu, bukan iblis," kata Jade Dragon. "Memangnya kenapa? Menggunakan namaku untuk kepentingan pribadinya adalah tindakan bodoh dan pantas dihukum mati." Tian Feng tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Ini juga agak aneh. Tian Feng impulsif dan haus darah, tetapi Jade Dragon tidak menunjukkan rasa bersalah saat mengeluh seperti pembantu rumah tangga. Mengapa Tian Feng tidak dibunuh?
Li Qiye. Perhatian Tian Feng beralih ke Li Qiye. Semua hasrat untuk melonjak ke sana, sepertinya ingin menenggelamkannya. Intensitas yang meningkat membuat banyak orang ketakutan. Niat menyerang ini saja sudah dapat menyapu bersih musuh. Bahkan, dapat menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Sayang, hal itu tidak berdampak pada apapun pada Li Qiye, seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi belaka. Beberapa orang menonton dengan napas tertahan. Beberapa orang mulai berkeringat karena Li Qiye. Meskipun dia telah menyinggung Kaisar Muda Abadi Sejati dan Speargrasp, mereka tetap menjadi orang-orang yang sehat. Bahkan jika ada perseteruan yang tidak dapat didamaikan, zona penyangga masih ada sebelum pertarungan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan kepada Tian Feng yang berbicara dengan berjongkok terlebih dahulu. Contoh sempurnanya adalah Void Ben Saintes. Dia tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebelum membunuh. Inisiasi pertunangannya, sekarang membayangkan musuh-musuhnya. Li Qiye menamparkan nepuk jubahnya pelan-pelan seolah sedang membersihkan kotoran, tidak peduli dengan niat menularkannya. Kau ingin naik ke panggung untuk pernikahan? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Kerumunan saling bertukar pandang dan berpikir bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Tian Feng tentu saja menginginkan barang dari Golden Gate. Selain itu, ia juga memenuhi syarat untuk menikahi Ye Tingrong. Jika memang begitu, bukankah Void Ben Saintes akan menghalanginya? Membunuhnya berarti menyingkirkan potensi masalah. Jika memang itu tujuannya, maka dia pasti kejam dan menakutkan. Panggung pertempuran. Mata Tian Feng mengintimidasi sebelum masuk, benar-benar tipuan yang konyol. Kita semua di sini untuk merebut harta karun, tidak perlu pernikahan ini. Aku di sini untuk bertarung. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Itulah Tian Feng. Seseorang mendecak lidah dan berkata, apa yang dia katakan cukup jelas. Semua orang tahu bahwa pertunangan pernikahan itu hanya lelucon. Mereka semua menginginkan barang yang diperoleh dari Wordbreaker Fish. Namun, raksasa seperti True Immortal dan Tritousan Dao tidak dapat menggerakkan Golden Gate dengan cara yang mencolok. Oleh karena itu, pertunangan pernikahan menjadi metode untuk mendapatkan harta yang tak tertandingi. Hanya Tian Feng yang mampu mendobrak tabir kepura-puraan dan mengatakan kebenaran. Senior Madfish, di mana Kaisar Tinju itu? Aku ingin melawannya. Tian Feng mengabaikan Li Qiye dan malah menantang Kaisar itu. Suasananya langsung berubah dan fokus beralih dari panggung pertempuran ke sesuatu yang sama sekali baru. Saya khawatir leluhur itu tidak ada di rumah sekarang, keponakan yang berbudi luhur. Jika Anda ingin bertarung, saya akan memberitahu dia begitu dia kembali. Madfish mengguncangnya. Tian Feng tidak tertipu oleh taktik mengakhiri ini dan mengaktifkan kekuatannya. Niat meletus seperti tornado dan melukai wajah penonton dalam penyiaran. Puing-puing dan pohon beterbangan di mana-mana. Niat pertarungannya merupakan tanda kekuatan yang sebenarnya. Bahkan Kaisar Muda Abadi Sejati duduk tegak untuk merasakan kekuatan Tian Feng. Mata Speargrasp memancarkan sinar seperti tombak saat dia berdiri di sana seperti gunung yang tak tergoyahkan. Keduanya dapat menahan kekuatan letusan yang deras. Sial, beberapa orang yang hadir menderita luka serius akibat darah yang bercucuran. Seorang biksu bisa lari, tapi kuil tidak bisa. Tian Feng tampak seperti dewa perang yang sombong saat dia menyatakan, pertempuran akan dimulai sekarang sampai Kaisar Tinju Emas keluar. Dia menyatakan niatnya untuk menyerang dan menghancurkan Golden Gate. Aura yang menyesakkan membuat orang lain kesulitan bernapas. Seluruh kompetisi pun terlupakan. Orang gila ini selalu membuat masalah setiap kali dia pergi, kata seorang pakar. Mungkin ini hal yang baik. Seorang tetangga generasi terakhir berkata, ini akan menyebabkan kekacauan yang cukup bagi kita untuk memanfaatkan situasi ini. Klang, klak, klak. Anggota Golden Gate menghunus senjata mereka dan memanggil harta karun mereka. Perisai emas muncul di depan gerbang terlebih dahulu, lalu muncul tembok-tembok yang menjulang tinggi. Gerbang emas jelas sudah siap menghadapi yang terburuk. Seluruh sekte diselimuti oleh kekuatan agung. Sekte itu telah mengaktifkan secara penuh fondasi dan sumber dayanya. Mengesankan, banyak yang merasakan potensi konservasinya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang hebat. Seorang leluhur tidak merasa terkejut dengan hal ini, Kaisar Tinju Emas sebanding dengan 6 Raja Surgawi. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan gerbang emas. Ledakan, Madfish pun menjadi berseri-seri. Niat melonjak-melonjak seperti ombak.
Tidak buruk sama sekali. Mata Tian Feng berbinar penuh semangat, saya sudah lama mendengar tentang Golden Fist Dao, sekarang saatnya memperluas wawasanku. Auranya kembali menguat, berubah menjadi seorang fanatik yang suka membujuk. Tian Feng belum menyerang namun berniat melawannya menghalangi penghalang itu tanpa henti dalam gelombang. Anggota Golden Gate menjadi gelisah dan tertekan oleh niat tersebut. Tian Feng jelas-jelas menerapkan bangunan dan orang-orang. Serangan itu menarik perhatian penonton. Mereka mengira Tian Feng memang gila dan akal sehatnya tidak berlaku padanya. Meskipun semua orang datang ke sini untuk alasan yang sama, mereka memiliki kendala yang mengharuskan mereka menggunakan metode tidak langsung. Aturan diperlukan untuk kekuatan besar ini atau seluruh Skyborder akan berubah menjadi kekacauan diliput peperangan. Tian Feng tidak peduli dengan hal ini. Dia sendiri bertindak seolah-olah api perang dan aturan tidak berlaku padanya. Ini sudah dimulai, kata seorang penonton. Semua anggota Golden Gate siap bertempur. Mereka akan bertarung sampai akhir bahkan melawan True Immortal dan Tritousan Dao. Baiklah, inilah saatnya untuk mencoba Golden Fist Dao. Tian Feng menjadi bersemangat dengan nafsu haus darah yang besar. Itu seperti seorang pengemis yang mendapatkan makanan gratis. Jangan begitu, kakak senior. Raja Naga Giok menarik lengan Tian Feng dan berkata, lembah naga ilahi kita adalah sekte yang saleh, kita tidak boleh merusak acara-acara gembira Golden Gate. Keadilan tidak ada di pihak kita, kakak senior. Saya tidak peduli dengan konvensi yang tidak perlu, jawab Tian Feng. Kakak senior, kau adalah anggota, bukan penerus lembah naga ilahi. Anda tidak boleh gegabah saat memikul beban sekte. Kau mungkin tidak peduli dengan reputasi pribadimu, tapi berpikir sekte yang dibangun dengan darah dan keringat para leluhur kita. Jangan biarkan sekte ini hancur. Jade Dragon pandai berkata-kata. Jade Dragon, kau merusak suasana hatiku. Jika terus seperti ini, aku akan mematahkan lehermu. Suara Tian Feng menjadi serius dan auranya menjadi semakin terganggu. Para pendengar sangat antusias terhadap Jade Dragon Monarch karena nasib yang sama seperti Void Band Saintes dapat terjadi padanya. Kebanyakan tidak akan bodoh atau memiliki cukup keberanian untuk menghentikan Tian Feng. Namun, Jade Dragon tidak mengalah, beritahukan kepada para leluhur jika Anda tidak senang. Jika mereka tidak setuju dengan tindakan saya, mereka dapat menghukum saya. Di sisi lain, Anda perlu mengingat warisan kami sebagai penerus. Anda adalah harapan kami dan tanggung jawab berat. Baiklah, cukup, berhentilah mengoceh dan minggirlah. Tian Feng tidak dapat menahan omelan itu dan merasakan dorongan untuk menendang Jade Dragon hingga melayang. Ini sungguh mencengangkan karena dia menunjukkan lebih banyak kesabaran terhadap Jade Dragon daripada pertunangannya sendiri. Yang lain juga memuji Jade Dragon karena begitu beraninya. Kebanyakan dari lembah naga ilahi akan gemetar di hadapan Tian Feng, apalagi melawan keinginannya. Karena hari ini adalah saat yang membahagiakan bagi kalian semua, aku akan menunggu sampai semuanya tenang. Tian Feng mengalah tetapi niat bertarungnya tetap ada. Mad Fist menghela napas lega. Pertarungan yang dimulai segera ini akan menjadi kacau dan kekuatan besar lainnya akan memanfaatkannya. Karena ini adalah kompetisi pertarungan, Jade Dragon, kaulah yang pertama mewakili sekte kami. Kalahkan bocah dari True Immortal itu. Tian Feng mengayunkan tangannya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak peduli dengan True Immortal. Roh abadi sejati adalah seorang jenius tertinggi di zaman kita, pemikiranku tidak mampu. Jade Dragon menjawab dengan rendah hati. Pantatku. Tian Feng tidak menunjukkan muka yang sama sekali kepada lawannya, terlalu banyak jenius hebat di sekitar sini jika dia adalah salah satunya. Dia hanya mempelajari beberapa hukum jasa dari penguasa Dower Tracer tetapi tidak menguasai satu pun. True Immortal Spirit menjadi canggung setelah mendengar ini. Meskipun dia lebih rendah dari kelima penakluk, dia cukup kuat untuk mendominasi generasi muda. Menyebutnya sebagai seorang jenius tertinggi bukanlah hal yang tidak masuk akal. Rasa malu berubah menjadi kemarahan. Dia menangkupkannya ke arah Jade Dragon, kalau begitu, aku ingin menguji diriku sendiri. Jika orang lain, dia pasti akan menyerang dan memenggal kepala mereka dengan tergesa-gesa. Namun, ini adalah Tian Feng, seseorang yang cukup kuat untuk memandang rendah orang lain. Memprovokasi orang gila ini tidak akan berakhir dengan baik. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung dengan baik.
Jade Dragon tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran. Tian Feng langsung tidak setuju, tentu saja, teknik True Immortal luar biasa, tetapi teknik kita juga demikian. Berhentilah menghancurkan moral kita sendiri. Bertarunglah, tunjukkan padanya apa yang bisa kamu lakukan. Kekuatan naga lembah dewa sudah terkenal di seluruh dunia. Kalian berdua harus bertarung karena ini adalah kesempatan langka. Kaisar muda abadi sejati menyela. Semua mata tertuju pada Jade Dragon Monarch dan True Immortal Spirit. Untuk kompetisi pertempuran ini, dua penakluk dan Spear Grasp telah tiba. Raksasa ketiga itu jelas menginginkan harta karun rahasia itu. Apakah barang itu benar-benar sepadan dengan semua kesulitan yang dikeluarkan? Seorang pakar tua bertanya-tanya. Raksasa-raksasa ini memiliki kekayaan yang tak terhitung yang terkumpul dari berbagai zaman. Hal ini terutama berlaku untuk True Immortal karena memiliki 7 penguasa Dao. Banyak yang percaya bahwa itu adalah keturunan terkaya di dunia. Dengan kata lain, hanya sedikit harta karun dalam sejarah yang layak untuk direbut oleh dewa sejati dengan reputasinya. Saat ini, kehadiran Kaisar Muda Dewa Sejati menunjukkan pentingnya harta karun itu bagi sekte. Tidakkah kita semua tahu penjelasannya? Ada alasan mengapa semua orang di sini untuk apa yang disebut lamaran pernikahan. Yang lain berkata dengan lembut, Golden Gate memang kuat, tetapi tidak sampai pada titik di mana semua orang menginginkan pengaturan ini. Mereka hanya menginginkan harta karun yang tak tertandingi. Itu pasti artefak yang menakjubkan atau bahkan sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang abadi yang legendaris. Beberapa sumber mengatakan bahwa Kaisar Tinju Emas memperoleh benda itu dengan bantuan tinju Dewa Emas. Seorang jagoan berjongkok. Pengungkapan ini menggemparkan kepadatan. Meskipun demikian, mereka berpikir masuk akal karena hanya 7 zona terlarang yang memiliki barang-barang setingkat ini. Bahkan ketiga raksasa itu pun tak berkuasa menahan diri untuk ikut serta dalam kompetisi. Jade Dragon, karena kau sudah di sini, kalahkan dia dan dapatkan wanita cantik itu. Harta arun yang tak ditandingi itu akan menjadi milikmu juga. Tian Feng tertawa dan melanjutkan pembicaraan. Baiklah, jangan repot-repot memikirkan harta karun yang tak tertandingi atau memenangkan kecantikan. Kisah ini berakhir di sini untuk kalian semua, cepatlah pulang sekarang. Li Qiye juga ikut berbicara kepada semua orang yang hadir. Semua orang langsung menatapnya. Itu kata-kata yang mengandung unsur pertengkaran, jadi itu semua milikmu. Seorang pakar mencibir, Nona Ye bertunangan dengan Jian Ming, Golden Gate akan bersekutu dengan Jian. Mengenai harta karun itu, jangan terlalu banyak bermimpi. Li Qiye tersenyum. Apa? Jian Ming langsung menjadi pusat perhatian. Senior Madfish, apa maksudnya ini? Seseorang dengan kekuatan besar berteriak. Madfish juga bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tidak ada hal seperti itu, orang luar tidak dapat memutuskan, bantah Madfish. Keputusanku sudah final, Nona Ye akan menikahi bocah nakal itu. Li Qiye memotongnya. Jadi, Anda yang bertanggung jawab di sini, rekan Daois. Kaisar muda dari Dewa Sejati bertanya sambil tersenyum. Benar sekali. Jika kamu tidak yakin dan mencoba melawanku, hasilnya adalah kematian. Jawab Li Qiye. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini karena Li Qiye baru saja mengarahkan pernyataan itu kepada Kaisar Muda. Betapa beraninya orang ini, gumam seorang pakar. Apakah dia tidak takut Kaisar Muda akan membunuh? Seorang penggemar Kaisar Muda bertanya. Kaisar Muda, bunuh dia dan selamatkan kami dari kesombongan dan obsesi lebih lanjut. Teriak seorang pemuda, bunuh dia. Tak lama kemudian teriakan pun dimulai. Gila sekali, aku suka. Tian Feng mulai bersemangat setelah mendengar tantangan itu. Semangatnya kembali menyala dan membuat mengingat. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, aku tidak setuju kalian semua berkumpul, aku bisa menghabisi kalian semua sekaligus. Apa? Hal ini membuat para jenius dan seluruh kebingungan tercengang. Menantang salah satu dari para jenius ini saja sudah gila dan merupakan tindakan bunuh diri. Sekarang, dia ingin melawan mereka semua. Ada apa di sini? Tanya seorang penonton. Aku tidak menyangka ada orang yang lebih gila dariku, sungguh lucu. Tian Feng tertawa terbahak-bahak. Kaisar muda itu, di sisi lain, menatap tajam ke arah Li Qiye. Dia ingin melihat beberapa petunjuk. Kau tidak pantas bicara seenaknya pada kakak seniorku. Teriak roh abadi sejati.
Orang ini telah menghina dewa sejati berkali-kali, bahkan sampai menantang harga dirinya, sang kaisar muda. Dia tidak tahan lagi, seorang pecundang yang tidak bisa mencapai puncak. Li Qiye tersenyum dan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. True Immortal Spirit memerah dan gemetar karena marah. Karena umum ini adalah penghinaan di depan, dia harus membunuh Li Qiye untuk menyelamatkan mukanya dan reputasi sektenya. Baiklah, ayo, hari ini adalah hari terakhirmu. Ucapnya dingin. Baiklah, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kau kan dari senjata penguasa Dao itu. Li Qiye melompat ke atas panggung. Dia kemudian melihat sekeliling dan menambahkan, silakan naik ke sini dan bermain. Namun, sebaiknya persiapkan dulu pemakamanmu, aku tidak yakin apakah Golden Gate dapat menguburkan begitu banyak orang dalam waktu singkat. Semua orang datang untuk tujuan yang sama. Meskipun beberapa tidak memiliki peluang untuk memenangkan tahap pertempuran, masih ada harapan. Skenario Li Qiye menghapus jendela kecil ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menguasai seluruh dunia? Seseorang berteriak pada Li Qiye. Tidak masalah sama sekali. Ada banyak ras di alam yang tak terhitung jumlahnya namun tidak ada yang bisa menandingiku. Li Qiye tersenyum. Dia gila, kata salah satu komentator. Yang lain saling memandang dan menganggap kata-katanya tidak masuk akal dan berlebihan. Belum lagi Li Qiye, tidak ada penerus raksasa yang berani membuat klaim ini. Melawan seluruh dunia sama saja dengan bunuh diri. Wow, Tian Feng tercengang mendengarnya. Beberapa orang mulai mencemooh namun Li Qiye mengabaikan mereka. Kau harus mengalahkanku terlebih dahulu sebelum berbicara tentang melawan seluruh dunia. Ucapkan True Immortal Spirit dengan dingin. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Roh abadi sejati menjadi marah. Penghinaan itu satu hal, tetapi dia membawa senjata Dao Lord bersamanya. Semua orang tahu betapa hebatnya senjata ini, tetapi Li Qiye tidak menunjukkan apapun selain pelanggaran. Dia menghina senjata mereka, Dao Lord, dan seluruh True Immortal. Roh abadi sejati dengan senjata penguasa Dao tidak akan memiliki masalah membunuh bocah sombong ini. Seorang murid klan berbicara untuknya. Ini tidak akan berakhir sampai kematianmu. Ancaman roh abadi sejati mengancam. Setiap kata memiliki sifat menekan seperti rantai tajam yang menyalipkan jiwa. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Seorang jagoan berkemah setelah mendengar ini. Lakukan gerakanmu saat kau masih punya kesempatan. Li Qiye berdiri di sana, tidak perlu repot-repot mengambil posisi bertahan. Sikapnya yang acuh tak acuh sebagai penghinaan terhadap roh abadi sejati. Tampaknya olah orang itu tidak dapat melakukan apapun untuk melukainya. Bagus sekali, wajah True Immortal Spirit memerah. Ini bukan reaksi yang diharapkannya setelah membawa senjata Dao Lord. Ledakan. Tubuhnya membesar seperti gunung dan awan-awan berarak di pinggangnya. Gemuruh. Pemadaman terjadi terus-menerus dari penyaluran kekuatan. Badai energi melukai para penonton dan memaksa mereka mundur. Sinar yang dipenuhi aura penguasa Dao terpancar darinya, membuatnya tampak seperti penguasa berbagai alam. Hal ini tentu saja mengejutkan para penonton karena mereka merasa seperti baru saja dipukul di dada dengan palu. Perlu diingat bahwa mereka belum melihat senjata itu. Kuat sekali, seorang tetangga menjatuhkan diri dan berteriak. True Immortal Spirit sudah menjadi seekor harimau. Memiliki senjata Dao Lord berarti mendapatkan sayap. Siapa yang bisa berhenti? Li Qiye harus membayar harga yang mahal, kata seorang pendukung muda. Tidak, Li Qiye tidak terduga, dia dengan mudah mengalahkan True Immortal Spirit terakhir kali. Senjata Dao Lord mungkin tidak cukup dan ditambah lagi, Li Qiye mungkin juga memilikinya jika pendukungnya adalah Ancestral Divine Temple. Seorang ahli generasi terakhir tidak setuju. Semua orang setuju dengan logika ini. Jika rumor itu benar, Li Qiye seharusnya memiliki senjata penguasa Dao. Aktifkan. Roh abadi sejati telah mengumpulkan cukup energi untuk membuka portal penguasa Dao. Auranya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan tulang belakang seseorang saat ini. Beberapa orang menoleh ke arah Li Qiye, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan untuk menghentikan serangan yang datang. Mari kita mulai. Li Qiye tersenyum dan mengangkat satu tangan sementara banyak orang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tidak sabar melihat teknik yang tak dilawan atau senjata yang luar biasa.
Hal ini terutama berlaku untuk Ye Tingrong dan Sion tertinggi karena mereka ingin melihat seberapa kuat dia. Ledakan. Tanah bergetar saat Li Qiye mengepalkan jari-jarinya untuk membentuk tinju. Cahaya keemasan menyala dengan munculnya Dao Tinju. Tinju emas Dao. Rahang ternganga ke tanah setelahnya. Bahkan Ye Tingrong dan Medvis tidak dapat mempercayainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Li Qiye akan menggunakan jurus pamungkas Golden Gate. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh semua anggota Golden Gate, apalagi orang luar. Bagaimana dia bisa mengetahui jurus rahasia mereka? True Immortal Spirit dan sekutunya pun merasa heran dengan hal ini. Dia dari gerbang emas. Teriakan seorang pakar. Medvis, apa yang terjadi? Tanya seorang jagoan kepadanya. Kenyataannya, Medvis sama bingungnya dengan yang lain. Li Qiye jelas bukan anggota Golden Gate. Rekan Daois Li, bagaimana kamu mempelajari Dao Tinju Emas? Dia harus bertanya pada Li Qiye. Dia tidak menyukai hubungan yang sebenarnya karena Li Qiye telah menyinggung semua orang termasuk para raksasa. Jika mereka salah memahami hubungan tersebut, mereka akan punya alasan untuk langsung menyerang. Di sisi lain, pencurian hukum rahasia mereka juga merupakan masalah serius, tidak ada kekuatan besar yang akan memaafkan ini. Kasus ringan akan mengakibatkan terhentinya kerusakan kapal, hukuman berat memerlukan perpisahan dengan klan. Medvis perlu mengetahui sumber Dao Tinju Li Qiye. Ini bukan Dao abadi atau semacamnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, Dao yang tak terhitung banyaknya dapat diperoleh kapan saja, itu bukan masalah besar. Kerumunan orang saling memandang dan berpikir bahwa dia sedang bersikap konyol, tidak ada Dao yang mudah dipelajari namun dia membuatnya terdengar begitu remeh. Medvis menjadi marah karena meskipun Dao Tinju mereka bukan yang terbaik di dunia, Dao Tinju itu masih cukup kuat sehingga tidak ada yang berani meremehkan mereka. Hanya Li Qiye yang akan mengira sebagai sesuatu yang bisa ia peroleh secara acak di jalan. Penonton juga mengira dia menghina Golden Gate dan tidak menghormati pukulan pertamanya. Mati. Sementara itu, True Immortal Spirit telah selesai mengumpulkan kekuatannya. Cahaya mengelilingi sekeliling dan memecahkan kubah langit. Penonton akhirnya memegang rune Dao, menekan. Rune ini ditulis dengan cara kuno dan mendalam sekaligus menjadi sumber aura penguasa Dao. Banyak ahli merasakan Dao agung mereka sendiri menekan dan berteriak keheranan. Rune tersebut menyerupai tangan penguasa Dao, sehingga menghasilkan pola Dao yang tidak stabil. Ini hanya satu bagian dari senjata, bukan serangan yang sebenarnya. Seorang leluhur menjadi khawatir. Kemarilah. Li Qiye tersenyum dan menariknya kembali, melepaskan cahaya keemasan. Hancurkan. Dia lalu meninju ke atas. Saat cahayanya semakin terang, helai-helai kekuatan melonjak ke seluruh Golden Gate. Mereka berkumpul dan memperkuat pukulannya. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut melihat ini. Konon katanya sekte ini dibangun oleh Kaisar Tinju Emas. Dengan bantuan leluhurnya, Tinju Dewa Emas. Mereka memperoleh tanah Dao dari penghancur dunia dan menikmatinya sebagai fondasi sekte. Oleh karena itu, kekuatan Dao Tinju ada jauh di bawah tanah. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa merasakan kekuatan ini. Biasanya, ini memerlukan peretasan selama ribuan tahun di Golden Gate. Saat ini, orang luar dapat melakukannya dalam sekejap mata. Mata Medvis terbuka lebar karena tidak percaya. Tampaknya olah Li Qiye adalah murid terbaik dalam sejarah mereka. Ledakan. Kata rahasia itu dapat menghancurkan wilayah itu, tetapi tidak pada Li Qiye. Anehnya, pukulannya dengan mudah menembusnya. Roh abadi sejati terhuyung mundur dan mencari darah sebagai akibatnya. Tidak mungkin. Kerumunan tidak dapat menerima hasil ini. Dia telah mengaktifkan kekuatan penguasaan Dao, tetapi itu masih belum cukup untuk membunuh Li Qiye. Sementara itu, yang terakhir menjadi pusat Dao Tinju Emas. Dia memiliki kendali penuh atas fondasi Golden Gate. Dia berubah menjadi ahli tinju, yang mampu menghancurkan apapun dengan satu pukulan. Sial, bukankah dia sekarang sama kuatnya dengan Golden Medvis? Seorang ahli terkesiap. Tidak, niat tinju ini berada di level Kaisar Tinju Emas. Kaisar mungkin satu-satunya yang bisa meminjam kekuatan fondasi ini. Seorang jagoan penutup. Sungguh tidak masuk akal, memaksa Golden Gate dengan mudah. Jian Ming sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah Li Qiye bisa melakukan ini di tempat lain. Kalau saja dia bisa memanfaatkan sekte manapun seperti yang dilakukannya sekarang, dia tidak akan bisa menghentikan manapun.
Adapun Ye Tingrong, dia adalah yang terbaik di antara generasi muda Golden Gate saat ini. Namun, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatannya. Meskipun demikian, dia harus menerima apa yang ditampilkan matanya. Bagaimana mungkin dia bukan anggota Golden Gate? Semua orang sependapat dengan pemikiran ini. Seorang tokoh besar yang terus-menerus berkumpul dengan Li Qiye berkata, dia sama sekali bukan orang sini, ini sudah pasti. Kaisar muda abadi sejati, Spear Gasop, dan Tian Feng menatap tajam ke arah Li Qiye. Mereka tahu bahwa dia bukan dari Golden Gate. Selain itu, Golden Gate tidak perlu menyembunyikan keberadaan seorang jenius yang mampu mengendalikan fondasinya. Namun, bagaimana mereka menjelaskan Li Qiye mampu melakukan hal itu? Apakah dia memiliki hukum prestasi yang mampu mengendalikan berbagai kekuatan? Itu tidak masuk akal. Aneh sekali, gumam Medvis. Dia siap bersumpah di depan umum bahwa Li Qiye tidak ada hubungannya dengan mereka. Sayangnya, tidak ada jawaban realistis lainnya. Aktifkan. Roh abadi sejati meraung dan melepaskan lingkaran cahaya daunnya. Lingkaran cahaya itu berputar di belakangnya dan menyebar seperti sepasang sayap berapi. Api dao mengalir turun dan menyapu bersih dunia. Penonton hanya bisa melihat kobaran api di depan mereka. Kekuatan dao yang meningkat memasuki tubuh mereka dan menekan mereka sepenuhnya. Dia berusaha keras, komentar seseorang. Roh abadi sejati berhenti menahan diri, baik itu kekuatan dao, energi kekacauan, atau vitalitasnya sendiri. Dia sepenuhnya menunjukkan potensinya pada detik ini. Ledakan. Kekuatan dahsyatnya menghancurkan wilayah tersebut dan tidak memberi waktu bagi yang lain untuk bereaksi sebelum membekukan mereka. Senjata. Semua orang mengerti apa yang terjadi setelah merasakan tekanan yang luar biasa. Ini seperti diinjak-injak oleh raksasa. Bam! Beberapa orang jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sedikit pun, sehingga tidak berdaya. Mereka mendongak dan melihat sebuah prasasti batu melayang di atas roh abadi sejati. Di permukaannya terukir banyak rune. Kehadirannya tidak ada bedanya dengan kehadiran seorang Dao Lord secara langsung. Tablet penggalang dunia. Seorang jagoan mengenali senjata itu. Banyak ahli terkenal telah mendengar sebelumnya. Salah satu dari mereka emosional menjadi dan berkata, ini diukir dari batu Dao menggunakan kekuatan dan hukum jasa seorang penguasa Dao. Ini memiliki efek penekan setelah dipanggil. Itu berisi Dao Agung dan hukum jasa penguasa Dao World Tracer. Auranya menyebar hingga 1.000.000 mil. Oleh karena itu, semua pihak di wilayah itu memperhatikan Golden Gate. Mereka tahu bahwa pertarungan puncak sedang terjadi. Tablet penekan segalanya. Roh abadi sejati akhirnya bergerak. Tablet itu melepaskan kekuatan pamungkas bersama dengan api Dao. Ia menjadi lebih besar dari langit dan lebih tebal dari bumi. Ledakan. Saat tablet itu jatuh, muncul retakan di seluruh tanah sementara ruang angkasa runtuh. Brengsek. Banyak penonton yang terkejut dan berteriak-teriak kasar. Mereka merasa tubuh mereka bisa berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Golden Gate memancarkan cahaya yang tak terbatas. Ia menambahkan lapisan emas ke dunia, membuatnya tampak sangat megah. Fondasi sekte ini jelas merasa terancam dan secara otomatis mengaktifkan pertahanan yang kuat. Siapa yang sedang bertarung sekarang? Mereka yang berada jauh dari Golden Gate menjadi terkejut. Aktifkan. Li Qiye tersenyum dan meninju lagi, sekali lagi meminjam Dao Agung tertinggi dari Golden Gate. Kekuatan fondasi memasuki tubuh Li Qiye dan mengikuti pukulannya. Pancaran cahaya yang dihasilkan membutakan semua penonton. Li Qiye berubah menjadi dewa tertinggi, seseorang yang memiliki energi Dao tinju yang tak terbatas di dalamnya. Penonton merasa bahwa ia dapat menembus kubah langit dan membunuh para dewa di atas. Bam! Tinju dan tablet yang dikirimkannya, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Kerumunan itu terpental sambil berteriak. Mereka menjadi pucat dan tidak bisa tetap tenang. Tablet dan Li Qiye tampaknya seimbang, menghasilkan banyak gelombang kejut yang lebih baik. Dia menggunakan tangan kosongnya untuk melawan senjata Dao Lord. Seorang jenius tidak dapat mempercayainya. Medvis mengusap matanya sendiri. Ia berpikir bahwa meskipun ia bisa meminjam kekuatan fondasi, ia tetap tidak berani menghadapi senjata Dao Lord secara langsung. Tinjunya akan langsung hancur. Sebuah sarung tangan yang kuat mutlak dibutuhkan, tetapi Li Qiye tidak memilikinya. Ini terasa seperti adegan dalam legenda tetapi sebenarnya terjadi di depan mereka.
Perlu diingat bahwa ini adalah serangan yang dilakukan oleh seorang jenius papan atas. Hasilnya sempurna karena ia sebanding dengan banyak leluhur dari negara-negara adidaya. Ini berarti tablet itu bisa saja menghancurkan leluhur hingga berkeping-keping atau berdarah. Korban tidak punya kesempatan untuk berhenti dengan tangan kosong. Dia lebih kuat dari True Immortal Spirit. Seorang leluhur menyimpulkan, rekan-rekannya merasakan hal yang sama. Dia mengendalikan fondasi Golden Gate dan menekannya dengan menekannya. Kekuatannya sendiri mungkin tidak setingkat itu. Seorang ahli berpikir, para pendukung Dewa Sejati ataupun teman-teman Dewa Sejati Roh tidak menyangka bahwa Li Qiye bisa melakukan itu. Jangan lupa, dia pernah mendominasi True Immortal Spirit sebelumnya. Satu tembakan besar mengingatkan banyak orang. Tidak seorang pun dapat membantah fakta ini sehingga mereka menutup mulut. Terlepas dari keadaannya, sungguh mengesankan bahwa dia bisa berhenti dengan tangan kosong. Seorang leluhur yang kuat berkata dengan ekspresi serius. Para pendengar bergidik karena mereka tidak dapat melakukan hal yang sama, apapun metodenya. Kaisar Muda Abadi Sejati, Speargrasp, dan Tian Feng juga menjadi serius. Mereka menganggap Li Qiye sebagai ancaman nyata. Pengangkatan Dao Surgawi, Roh, Abadi Sejati meraung dan lingkaran cahayanya menyatu menjadi Dao yang tak tertandingi. Gemuruh, rune di tablet melesat ke langit dan menciptakan jalan suci. Ketika tablet itu terbuka untuk menciptakan jalan ini, Dao yang tak dilawan memikul semua kekuatan yang ada. Semua orang merasa seolah-olah seorang penguasa Dao berdiri di hadapan mereka. Jalan seorang penguasa Dao, seorang ahli menjadi pucat. Papan itu telah menanamkan Dao agung dari sang penguasa, itu lebih kuat dari senjata penguasa Dao biasa. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan berkata, ledakan, Dao yang tak tertandingi dalam bentuk jalan menghancurkan Li Qiye. Ia melesat turun seperti meteor dan menghantam tanah. Sebagian besar orang mengira ini sudah cukup untuk melenyapkannya. Sangat tidak mungkin untuk menghalangi serangan itu, kata seorang penonton. Itu langkah yang pasti berhasil, komentar pakar lainnya. Ini adalah serangan dari seorang penguasa Dao. Nenek moyang tidak bisa dihentikan, apalagi seorang junior. Cedera parah atau kematian tidak dapat dihindari. Hanya leluhur kuno yang dapat menghentikannya. Fizz, dengarkan panggilanku. Mereka tiba-tiba mendengar tawa Li Qiye dan sebuah nyanyian. Ledakan. Sebuah tinju agung melesat keluar seperti tsunami dari Wordbreaker. Ia meraung seperti seekor naga sebelum memasuki tubuh Li Qiye. Niat tinju ini sangat mengerikan. Begitu dibiarkan di satu tempat, ia dapat melampaui kekuatan besar tanpa masalah. Dalam kasus ini, hanya ada satu hal, tetapi tetap saja, ia memiliki potensi yang sangat besar. Pemberdayaan tersebut membuat Li Qiye tampak seperti binatang purba. Satu ayunan tangannya dapat menghancurkan manapun musuh. Tidak mungkin, teriakan seorang leluhur. Tidak mungkin, teriak Mad Fizz sendiri. Dao tinju Golden Gate berasal dari Wordbreaker Fizz. Kaisar Golden Fizz mempelajari Wordbreaker selama beberapa generasi sebelum menciptakan Dao miliknya sendiri. Dia mengamati dan merasakan niat tinju di sana, bahkan sampai merasakannya dengan tubuhnya. Tentu saja, dia tidak berani melakukannya terlalu lama karena risikonya adalah menjadi budak tinju. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan niat jahat dari Wordbreaker atau memaksa kekuatan mereka. Hanya budak-budak yang bisa melakukannya, tapi itu berarti hukuman penjara selama-lamanya. Godfist merupakan satu-satunya yang menjelaskan aturan ini, pengguna teknik tinju Wordbreaker yang mampu meninggalkan tempat ini. Saat ini, Li Qiye memanfaatkan kekuatannya setelah satu kali membaca mantra. Dia sama sekali tidak melakukan teknik atau mudra. Terlebih lagi, dia tidak memiliki dao tinju dan hukum jasanya sendiri. Itu hanyalah kata-kata yang berhasil memanggil kekuatan Wordbreaker. Dia telah melakukan hal yang mustahil. Ledakan. Langit berubah gelap setelah pukulan kedua Li Qiye. Ini mirip dengan lubang hitam besar yang dihantam hingga terbentuk. Ia membawa kekuatan Wordbreaker Fizz, yang berarti ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menenggelamkan Skyborder. Melemparkan keras itu membuat banyak orang ketakutan. Tablet itu langsung terpental sementara pukulannya terus mengarah ke True Immortal Spirit. Rekan Tao, tunjukkan belas kasihan. Kaisar Muda Abadi Sejati yang khawatir memancarkan kekuatannya secara instan sambil mengerahkan kekuatan kosmik. Kaisar Muda Abadi Sejati segera mengejutkan banyak orang dengan gerakan pertamanya,
benar-benar mengubah lanskap kenyataan untuk menyelamatkan sesama anggota sekte. Beberapa penonton mendapat ilusi terjebak dalam tekniknya. Mereka merasa bingung dan kekayaan mereka dirampok, meninggalkan mereka dengan tangan hampa. Dia tak terkalahkan, teriakan seorang jagoan. Jurus itu tidak memiliki daya rusak tetapi membuat potensi target merasa tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang agak unik. Apakah dia ingin bertarung? Tanya orang lain. Dalam sepersekian detik itu, Tian Feng tertawa dan melancarkan gerakannya. Semangatnya mengamuk dan mencuri perhatian semua orang. Akibatnya, jiwa mereka bergetar. Raungan pembohong. Tian Feng menjanjikan mantra dalam bentuk naga sejati. Raungan itu langsung menghancurkan bangunan dan gunung yang tidak terlindungi. Ini adalah kebalikan dari serangan Kaisar Muda Abadi sejati. Yang pertama menyerupai pisau yang memotong tenggorokan tanpa suara. Yang kedua adalah palu besar yang menghantam korban berulang kali hingga hanya tersisa serpihan. Keduanya berakhir dengan kematian, namun yang terakhir jelas merupakan hasil terburuk. Bam! Mereka saling memukul dan bahu mereka bergetar. Gelombang kejut menghancurkan ruang dan meninggalkan pecahan-pecahan yang kacau. Tidak, di sisi lain, Roh Abadi Sejati berteriak. Dia memanggil harta karun perlindungannya untuk menghentikan pukulan yang datang tetapi itu sia-sia. Pedang itu menghantamnya dan mengeluarkan suara berderak sebelum menembusnya sepenuhnya, menyembur keluar dari lubang itu dan takdirnya yang sebenarnya hancur. Mayatnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan bunyi dentuman keras. Ini bukanlah akhir yang diinginkannya, mati di tangan seseorang yang dianggapnya lebih rendah daripada seorang guru sejati. Suasana menjadi sunyi karena kematian seorang jenius tertinggi. Selain itu, dia berasal dari dewa sejati dan juga merupakan keturunan leluhur kuno segel surga. Ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi True Immortal, yang berarti kebencian yang diakibatkannya juga sangat besar. Bayangkan sumber daya dan usaha yang terbuang sia-sia. Para penonton yang hadir karena mereka tahu bahwa tanggapan dari True Immortal dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang. Ekspresi Kaisar Muda berubah dingin saat dia menatap mayat itu. Kedua saudara seperguruan itu memiliki hubungan yang baik. Sayangnya, adik laki-lakinya meninggal di depannya karena campur tangan Tian Feng. Utusan pertengkaran 6 dan sekarang, Roh Abadi Sejati. Seseorang menatap Li Qiye dan berkata, ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Roh Abadi Sejati. Jika True Immortal berbaik hati untuk melepaskan pembunuhan pertama, apakah mereka dapat melakukannya lagi untuk pembunuhan kedua? Jawabannya jelas tidak. Alasan pertengkaran 6 tidak begitu penting bagi mereka. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Roh Abadi Sejati. Yang terakhir lebih unggul dalam semua aspek. Li Qiye pasti akan mati. Seorang tokoh kuat menyimpulkan, tidak mungkin dia bisa menghancurkan dewa sejati. Sekte ini sudah ada sejak lama. Bahkan para master yang tak terpecahkan dan makhluk mengerikan dalam sejarah tidak berhasil menghancurkannya sepenuhnya. Li Qiye sendiri tidak memiliki kesempatan. Kata seorang leluhur, misalnya, wanita sombong, yang terkenal dan Kaisar Ye tidak terkesan. Merea hanya berhasil melumpuhkan dewa sejati, tidak sepenuhnya mengakhirinya. Sekte itu akhirnya berhasil bangkit kembali dan mendominasi Sky Border sekali lagi. Peluang kemenangan Li Qiye tampak tidak mungkin. Meskipun begitu, bocah ini tetap saja tidak nyata. Seorang ahli berkata sambil diajak bicara. Pemuda biasa ini baru saja berhasil meminjam niat tinju Worldbreaker, salah satu dari 7 zona terlarang. Bahkan budak tinju tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan niat tinju kecuali mereka adalah karakter seperti Godfish atau Golden Divine Fish. Apakah dia berasal dari Worldbreaker? Seorang bangsawan berspekulasi. Maksudmu dia budak tinju? Seorang jagoan menanggapi, sepertinya tidak, mereka tidak bisa meninggalkan Worldbreaker dan dia bukan Godfish. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Yang lain setuju dengan ini karena Godfish adalah satu-satunya yang memuat sejarah. Li Qiye tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan makhluk mistis ini. Siapa dia sebenarnya? Sangat tidak terduga. Gumam yang lain. Adalah satu hal bagi Li Qiye untuk mengendalikan Dao Tinju dan fondasi Golden Gate. Salah satu penjelasannya adalah dia membuat Dao Tinju ini. Namun, bagaimana dengan kekuatan Worldbreaker? Tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini selain karena dia adalah seorang budak. Semua hal ini tidak masuk akal sehingga orang-orang menonton dengan diam.
True Immortal Spirit kini telah mati meskipun menggunakan senjata Dao Lord. Selain itu, pembunuhnya dianggap lebih rendah dalam segala hal. Meskipun demikian, setelah melihat dia mampu menggunakan kekuatan Wordbreaker, kemenangannya menjadi sangat masuk akal. Rekan Tao, itu adalah kehidupan lain yang telah kau renggut. Nada bicara kaisar muda itu tenang namun tegas. Rupanya ada sesuatu dalam suaranya, agung dan berwibawa. Ini adalah karisma dan kewibawaan seorang kaisar, yang tidak menyisakan ruang untuk bertanya. Hal ini saja sudah mengintimidasi dan membuat para pendengarnya tercekik. Sebagai penerus True Immortal, dia berhak membuat keputusan untuk sekte tersebut. Semua orang mengira bahwa dia pasti akan membalas dendam atas rekannya yang gugur. Itu salahnya karena tidak mampu. Li Qiye tersenyum. Reaksi yang berbeda muncul di tengah keramaian. Saya terkejut dengan kesombongannya, yang lain mengaguminya karena benar-benar menentang dewa sejati dan kaisar muda. Beberapa guru besar mungkin tidak takut pada kaisar muda. Meskipun demikian, mereka akan terlihat agak serius karena keadaannya. Sedangkan Li Qiye, dia masih berbicara sambil tersenyum. Tidak ada yang meremehkan kemampuannya saat ini karena ia telah membuktikan kemampuannya sejauh ini. Ia tentu memiliki kekuatan untuk menantang kaisar muda atau penakluk lainnya. Kegugupan menghilang dan tumbuh antisipasi tentang potensi pertarungan antara keduanya. Beberapa orang percaya bahwa kaisar muda itu adalah seorang jenius puncak sementara Li Qiye pasti akan melakukan pertarungan yang bagus. Mereka ingin melihat pencapaian kaisar muda saat ini di Dao karena ia bisa menjadi penguasa Dao di masa depan. Hanya melihatnya beraksi saja sudah cukup bermanfaat, terutama bagi para mitra muda. Hahaha, dia benar. Itu pertarungan yang adil, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu. Tian Feng tertawa dan menyela. Kerumunan orang setuju dengan logika ini karena jika Li Qiye kalah, roh abadi sejati juga tidak akan membiarkannya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku yang bertanggung jawab di sini. Silakan naik ke panggung jika kalian tidak setuju dan aku akan mengantar kalian pergi. Jika tidak, pergilah. Li Qiye tersenyum dan melontarkan kebencian, menyinggung semua orang sekali lagi. Ketika ia mengatakan hal ini pertama kali, orang lain langsung mencaci maki dan meneriakinya karena bermaksud sombong. Kali ini hanya keheningan yang terjadi. Mereka saling berpandangan dan tidak ada yang berani menantangnya. Kekuatannya sangat jelas, mampu membunuh seorang jenius tingkat atas yang memegang senjata penguasa Dao hanya dengan satu pukulan. Mereka lalu mencuri pandang ke arah pesaing potensial, Tian Feng, kaisar muda abadi sejati, dan Spear Grasp. Bahkan Matt yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut harus menelan kata-katanya setelah melihat Li Qiye mampu mengendalikan fondasi sektenya. Saya terlalu tua untuk bergabung di panggung ini. Spear Grasp adalah orang pertama yang mundur meskipun menyadari keinginan penonton untuk melihatnya bertarung. Hal ini sudah diduga karena pada awalnya dia tidak ingin menjadi bagian dari kompetisi perjodohan ini. Hanya dua orang yang tersisa. Tian Feng tentu ingin bertarung dengan baik. Sedangkan untuk kaisar muda, membalas dendam terhadap sesama anggota sekte adalah langkah selanjutnya. Hah, hitunglah aku juga. Semangat Tian bertarung Feng melonjak hebat. Ombak membuat orang-orang seolah merasa olah hati mereka sedang dihancurkan. Meski begitu, mereka yakin akan ketertarikannya. Bersambung.